Dan saudara, kami juga menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Akan kami hadirkan informasinya dalam segmen Sultan Sport berikut ini. Dari ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri yang digelar di Kudus, Jawa Tengah, Ketua Kontingen sekaligus Ketua Harian KONI Sulawesi Tengah Muhammad Ifan Taufan menyampaikan keprihatinan terhadap sejumlah keputusan wasit dan perangkat pertandingan yang dianggap merugikan kontingen Sulawesi Tengah. Ketua Kontingen Sulawesi Tengah Muhammad Ifan Taufan meluapkan kekecewaannya terhadap sejumlah keputusan wasit dan dokter pertandingan yang dinilai tidak adil dan merugikan atlet. Melalui pesan singkat yang diterima tim liputan TVRI Sulawesi Tengah, Ketua Kontingen PON Bela Diri Sulawesi Tengah yang juga menjabat sebagai Ketua Harian KONI Sulteng tersebut menilai kepemimpinan wasit dalam beberapa laga khususnya cabang pencaksilat dan taekwondo tidak mencerminkan prinsip netralitas dan sportivitas. Salah satu insiden terjadi dalam laga penentuan 4 besar antara Rahmat Hidayat dari Sulawesi Tengah melawan Nur Eri Syahrisal Maulana. Dari keterangan ketua yang akrab disapa Opan tersebut, pertandingan meski dalam kondisi fisik yang tidak memungkinkan, bahkan saat lawan dinilai tak lagi memberi perlawanan. Dalam video yang beredar, terlihat atlet Sulawesi Tengah beberapa kali diberi peringatan oleh wasit, meski saat itu sedang dalam posisi menyerang. Opan menyebut, kejadian serupa juga terjadi di cabang taekwondo, yang bahkan dinilainya lebih parah. Pihaknya telah melayangkan protes resmi kepada panitia, dan berharap pelaksanaan PON Bela Diri bisa dievaluasi secara menyeluruh. Saat ini Sulawesi Tengah telah menurunkan atlet di 8 cabang bela diri, dan baru mengantongi 1 medali perunggu dari cabang olahraga taekwondo. Fitrianto, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi atlet dan kontingen Sulawesi Tengah dari ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri yang digelar di Kudus, Jawa Tengah pasca ketidakpuasan terhadap kepemimpinan wasit, bersama kami telah terhubung melalui Zoom dengan Ketua Kontingen sekaligus Ketua Harian KONI Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Ifan Taufan atau yang disapa akrab dengan Bung Opan Slaber, yang dalam hal ini kecewa terhadap sejumlah keputusan wasit dan perangkat pertandingan yang dianggap merugikan kontingen. Selamat sore, Bung Opan. Sore, Mbak. Ya, Bung Opan, di awal ini saya ingin mohon klarifikasi video yang ramai beredar di media sosial. Tampak Anda mengungkapkan kekecewaan terhadap seorang pria yang duduk di sebelah Anda. Siapakah pria itu dan bagaimana kronologi singkat kejadian yang terekam di video tersebut? Oh iya Mbak, ya, beliau TD, Technical Delegate untuk cabur pencaksilat. Ya. Nah, jadi yang terjadi ada beberapa pertandingan menurut saya agak keliru. Di mana keputusan wasit yang sangat berpihak. Artinya di dalam ruangan itu dari beberapa wilayah juga sudah meneriaki, bahkan kita juga sempat menegur wasit meneriaki. Ada beberapa kekeliruan keputusan-keputusan wasit, aturan dalam bertanding yang mana merugikan kita, Mbak. Begitu. Di saat melakukan serangan, di saat menerima serangan, pelanggaran yang menurut saya sangat merugikan lah. Karena bicara olahraga, kita ini bicara harga diri daerah. Bagaimana caranya supaya ke depan TD dari pencaksilat ini dan taekwondo juga ke depannya mengevaluasi wasit-wasit. Apalagi hari ini di PON Kudus ini hampir mayoritas wasit itu dari Pulau Jawa. Tidak ada dari contoh kayak dari Aceh, dari Sulawesi, dari Medan, begitu. Maksudnya jadi itu menurut saya sangat keliru. Makanya saya pikir saya wajar menegur TD pencaksilat karena di saat melakukan serangan silat, kita melakukan serangan ke pihak lawan, masuk, mestinya kita yang dapat poin, tapi lawan juga naik. Makanya saya bingung. Kita melakukan serangan, terus ada beberapa serangan kita yang dianulir wasit. Menurut wasit itu pelanggaran. Padahal semestinya kan silat ini kan, Mbak,
Beda juga ada sama taekwondo, aturannya kalau bermain nggak bisa terlalu, nggak bisa kepal tangan, harus membuka tangan salah satunya. Nah, tapi di saat melakukan penyerangan, kita kan nggak mungkin serang lawan pakai tangan, harus gini kan, Mbak. Di situ keliru, makanya kita melainkan protes itu sama TD-nya agar ke depannya tolong dievaluasi, karena yang kayak begini, Mbak, untuk melahirkan atlet ke depan untuk Indonesia bukan cuman ada di Pulau Jawa ini saja atlet-atlet yang berpotensi. Menurut saya banyak atlet-atlet di daerah, tapi yang jadi rusak mentalnya karena ada pihak ketiga. Kalau menurut saya, maksud saya campur tangan dari wasit ini ke depannya kalau bisa ya, atau titipan apa segala macam. Kami dari pihak atas nama ketua kontingen, saya cuma minta wasit ini netral, nggak perlu berpihak sama siapa. Kita bermain lepas, kita tunjukkan siapa yang lebih layak untuk lolos. Kalau untuk kalah, kami akan terima hasil kekalahan, kami akan terima. Nah, tapi kalau caranya kayak begini, bagaimana kami mengevaluasi setelah kembali ke daerah, mengevaluasi kekurangan dan kelebihan lawan, sementara yang ditunjukkan bukan permainan atau skill, tapi hanya kepada lebih ke ditunggangi begitu, Mbak, maksudnya lebih berpihak. Ya. Itu maksud saya. Ya, Bung Opan, dalam video tersebut Anda juga menyampaikan bahwa ini terjadi sepertinya berulang, baik dalam cabang olahraga taekwondo dan juga pencak silat begitu. Ini sebuah tudingan yang cukup serius kalau Anda mengatakan bahwa wasit saat itu curang. Apakah Anda melihat langsung tindakan kecurangan ini, ataukah ada laporan langsung yang masuk ke Anda atau video yang merekam video bukti yang merekam hal tersebut? Jadi begini, Mbak, saya di Kudus dari tanggal 8 sampai sekarang belum pernah balik ke Sulteng, masih tetap mendampingi anak-anak singa-singa olahraga Tadulako, masih tetap stay terus sampai sekarang. Jadi saya perhatikan langsung, saya nonton langsung. Bahkan saya duduk di VVP bersampingan dengan ketua TD tersebut. Saya perhatikan memang kecurangan, Mbak, pasti. Dan semua orang meneriaki itu di dalam gor itu. Memang keliru, kalau menurut saya keliru. Saya harap, karena saya sudah sampaikan ketua TD, Pak, izin Pak, dengan segala hormat, dengan segala kekurangan, seandainya Bapak saya tantang untuk memutar kembali video pertandingan tadi sebelumnya, Bapak akan malu nanti. Makanya beliau bilang, iya minta maaf, nanti kita evaluasi. Tapi menurut beliau hanya dievaluasi, tapi sampai hari ini tidak ada tindak lanjut dari jawaban itu, Mbak, begitu. Opan, kami juga ingin mengetahui apakah ofisial Sulawesi Tengah juga sudah menempuh jalur resmi untuk protes dan kapan diajukan dan bagaimana respon panitia. Selain itu juga kami minta harapan Anda bagi seluruh kontingen atau Singa Tadulako yang saat ini masih bertarung di PON Bela Diri. Iya, sesuai dengan pesan Pak Gubernur kemarin sempat melakukan telepon video call bersama atlet-atlet. Kita main tetap fokus, semangat, jangan pernah ada beban. Ini kan event perdana, ini PON pertama kali, Mbak. Kemarin kan itu PON besar itu, ini dibagi menjadi PON Bela Diri, khusus PON Bela Diri. Ini perdana terjadi di Indonesia dan ini pertama kali kami ikuti. Ke depan kita akan evaluasi juga. Cuman kecewanya di situ, Mbak. Tadi maksud saya, gimana kita mau evaluasi sementara yang hasil pertandingan yang kita lewati ini tidak sesuai dengan harapan. Karena bukan menunjukkan skill dengan prestasi anak-anak di seluruh Indonesia, tapi hanya ada keperpihakan dari wasit, titipan, apa segala macam. Menurut saya ini sangat merusak tatanan olahraga. Begitu, Mbak. Nggak bagus. Ini kalau menurut saya, Mbak, minta maaf. Saya care sekali sama kayak begini. Ini harus dihilangkan yang kayak begini nih. Ya, tapi demikian. Sedikit, Bung Opan, ini kondisi teman-teman setelah pasca kejadian ini bagaimana mental mereka dan juga kondisi fisik mereka? Dalam hal ini kita tetap memperkuat mereka, mental mereka. Kita bilang jangan tetap putus asa karena saya sampaikan kalian main bagus. Nggak ada, pokoknya kalian main bagus. Dari pertama atlet yang berangkat sampai sekarang ini semua main bagus, Mbak. Semua main bagus.
Saya bilang sama mereka, jangan pernah ada beban, tetap bermain. Kalian yang terpilih mewakili Sulawesi Tengah adalah kalian yang terbaik. Nah, keluarkan seluruh skill, semangat dan mainan yang maksudnya Mbak, jangan pernah ada beban. Lepas pokoknya, sesuai dengan arahan Pak Gubernur kan. Nggak ada beban, yang penting kita tunjukkan sportivitas dan lain-lain. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ivan Taufan atau yang kita sapa akrab Bung Opan sudah berbagi bersama kita selaku Ketua Kontingen sekaligus Ketua Harian KONI Sulawesi Tengah. Selamat melanjutkan tugas kembali Pak Bung Opan. Baik saudara.